lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya kembali ke Prof. Romi. Kan ada yang salah satu yang dikhawatirkan, disebut juga ini pakar pidana yang lain begitu yang menyebut bahwa kondisi yang sekarang terjadi adalah kekacauan hukum. Apakah siap kemudian infrastruktur di pengadilan kita ketika akan menerima semua gugatan pra-peradilan para tersangka, tidak hanya kasus korupsi, mungkin berbagai kasus yang lain oleh kalau saya melihat persoalan ini bukan masalah teknis saja ya, sebenarnya, tetapi juga masalah bagaimana pemerintah ya, negara itu bisa memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya terhadap warganya, dalam pengertian hak asasinya dan sebagainya. Jadi masalah yang tadi disampaikan infrastruktur kesiapan itu keharusan memang harus siap ya, apapun juga, apalagi Undang-Undang Dasar sudah memerintahkan seperti itu gitu. Ya, kita sudah ratifikasi konvensi internasional. Sangat memalukan satu negara tuh ya, kalau melakukan penangkapan dengan status tersangka tapi tanda petik ya. Ada persoalan-persoalan yuridis yang tidak dicukupi, tidak dilengkapi, apalagi politisasi seperti itu. Ini sesuatu hal yang memalukan menurut saya. Kita sudah begitu eagernya meratifikasi konvensi internasional tentang HAM, tapi dalam implementasi kita masih bermain-main. Ini masalah besar. Kalau soal infrastruktur kesiapan dengan sendirinya pasti Mahkamah Agung, penyidik, ya kan, penuntut harus sudah mensosialisasikan, harus sudah memahami batas-batas rambu-rambu ya yang harus dipatuhi oleh mereka. Tidak bisa mereka melanggar rambu-rambu yang sudah ada. Nah inilah putusan Hakim Sarpin ini ya, mengenai hal ini juga menjadi satu dorongan pada pemerintah, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian untuk memperdalam ya, memperdalam, kemudian mau juga luaskan, ya kan, diberikan satu macam peringatan bahwa HAM itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak ya, tidak bisa diganggu. Tapi ada batasannya nggak sih sebenarnya kalau pra-peradilan? Karena kan kita dengar juga dari KAY yang sudah mulai berbicara ketika melihat jalannya sidang dari pra-peradilan yang dilakukan oleh Hakim Sarpin ini, ada beberapa kejanggalan, misalnya tidak sesuai dengan ranah pra-peradilan. Kita simak dulu Prof. Romli dan juga Pak Asep pernyataan dari salah satu komisioner KAY berikut ini. Memang boleh apa yang dikatakan oleh ahli ya, bahwa hakim itu seperti itu boleh, tapi bukan di pra-peradilan gitu loh ya. Bukan di pra-peradilan tapi di pengadilan umum ya. Boleh hakim seperti itu di pengadilan umum sehingga dia bisa melakukan referendum atau temuan hukum ya. Jadi kalau itu di pengadilan umum mungkin nggak ada masalah gitu ya. Ya, kayak kasus Bisma itu kan di pengadilan umum ya, yang sangat fundamental itu ya. Itu kan menafsirkan pasal, bukan menafsirkan hukum acara. Ini menafsirkan hukum acara, tempatnya di pra-peradilan. Ini yang nanti akan kalian nilai, dan kalian tentu saja akan meminta pendapat. Bagaimana sebenarnya batasannya, Prof. Romli? Kalau kita lihat semua kemudian mengajukan ke pra-peradilan, kita ambil kasus korupsi misalnya, kemudian justru ranahnya bukan ranah acaranya saja, tapi ranah substansi masalahnya yang seharusnya ada di pengadilan. Kalau menurut ini kan masalah kejernihan hakim melihat kasus ya. Misalnya khusus KPK ini ya, yang saya tahu, kalau di pasal 6 huruf C itu, bahwa KPK petugas melakukan penyelidikan penuntutan, dikaitkan dengan pasal 11 status subjeknya dan objeknya. Tentu kalau kita bisa bicara subjek kan sudah jelas batasannya. Undang-Undang 8 tahun 99 tegas di Undang KPK dikatakan penyelenggara negara adalah Undang-Undang 28 tahun 99. Jadi memang sasaran subjek sudah terbatas di situ. Jadi dibatasi. Juga partai penegak hukum. Yang kedua masalah kerugian. Itu masih ranah pra-peradilan bisa? Masih. Masalah kedua kerugian negara kan disebut perkara korupsi yang mau kerugian negara 1M. Nah ini di sini persoalan. Begitu kita melihat kerugian negara, asosiasi kita tentu berpikir ke pasal 2, pasal 3. Tempat lain di pasal lain nggak ada. Jadi demikian harus dalam ranah pembuktian. Harusnya. Tapi karena dia mengatakan ada bukti permulaan cukup, ya kan? Dengan dasar kewenangan yang sangat limitatif terhadap KPK, dalam pasal 11, mau tidak mau dia harus menunjukkan
Bukti-bukti, walaupun bukan untuk dibuktikan, bukan. Hanya menunjukkan saja bahwa betul ada 1M, gitu. Nah itu persoalan yang perlu difahami. Istilahnya tidak bisa dihindari itu ya. Tidak bisa, tidak perlu harus dibuktikan, bukan itu maksudnya. Buktikan bahwa Anda menetapkan seseorang itu dia terkait 1M, dinilai di atas 1M. Jadi tidak melewati atau melampaui kewenangan seperti yang tadi disebutkan. Tidak, karena kalau itu harus ada bukti-bukti pembuktian dan sebagainya. Lebih dalam lagi ya. Lebih dalam dengan saksi-saksi dan sebagainya. Kalau batasannya seperti apa? Batasannya kira-kira seperti apa? Kemarin kan Sarpin mempertimbangkan karena pihak termohon tidak mengajukan bukti, dianggap tidak membuktikan. Yang KPK mendalilkan bahwa dia terima pasal gratifikasi. Nah, yang KPK tidak mau menghasilkan bukti itu. Nah, oleh Pak Sarpin kan dipertimbangkan karena KPK tidak menghasilkan bukti, maka tidak sanggup membuktikan, tidak ada permulaan bukti. Karena itu harusnya bukti disampaikan, beberapa pun diperlihatkan, tapi tidak harus dibuktikan, betul. Harusnya KPK itu melihatkan bukti, tidak ada masalah soal efeknya. Cuma ini ada buktinya. Itu dalam persidangan tidak ada akibatnya. Itu yang memang akhirnya dipertimbangkan oleh Sarpin, dianggap bahwa dia tidak ada bukti. Itu menjadi dilema. Kan masalahnya bukan pasal 21 ya kemarin, tapi gratifikasi. Ada pemberian misalkan 1, 2 yang memberi itu, nah itu dilihat cukup 2 atau 3 lembar, misalkan ada pengiriman. Tapi PPATK ada. Kalau kita lihat sekarang kan sudah mulai ditiru begitu, terinspirasi melihat ada perkembangan hukum kalau bahasa dari kuasa hukum Surya Dharma Ali begitu. Kalau Anda melihatnya nanti apakah di pra-peradilan ketika ini diproses misalnya, apakah juga akan seperti itu, ada penilaian ini melampaui kewenangan dari pra-peradilan sebenarnya, kemudian justru membahas substansi kasusnya di situ, gitu bisa dihindarkan juga kan? Kan hakimnya kalau Sarpin mungkin bisa aja situ, tapi di pengadilan hakimnya tidak Sarpin. Pak Promi pernah ngalamin kan di selatan kan, nah sekarang tidak ada juga yang lain-lain, belum tentu hakimnya sama kan. Kalau hakim Sarpin jelas akan memperluas kewenangan, udah jelas tampak sikapnya kan, tuh kita hormati independensi dan imparsialnya. Tapi kalau hakim lain belum tentu akan bisa juga legalitas, dia tidak mau di wilayah itu. Nah katakanlah misalkan ada hakim lain yang berbeda dengan Pak Sarpin, ya, dia tetap tidak akan mau, dia akan tolak atau NU tidak dapat terima gugatan tadi luar materi. Tapi tetap bisa diproses. Proses itu wajib. Hak siapapun mengajukan pra peradilan. Soal dikabulkan atau tidak dikabulkan, pintu masuknya dulu, ya. Jadi pra peradilan begini normatifnya. Ketika orang mengajukan pra peradilan, ya bagi hakim yang legalitas berdasar formalitik, ini loh, Anda nggak bisa mengajukan ini. Nah, semacam pola pasal 77 pasal 1 butir 10 atau 77 sampai 95. Tapi Saprin atau Suko ya, Saud Pepro boleh dibuka, tidak hanya yang itu yang 77, ada yang lain. Misalkan tadi status penangkapan penahanan. Tapi kalau hakim nanti tidak pola Sarpin, sejak awal pasti tidak akan menerima. Tapi kalau pola Sarpin, bilang arah Sarpin atau Sarpin law Sarpin ini, ya akan buka. Tapi selanjutnya akan dipertimbangkan. Jadi kata Propoli tadi, buktinya apa? Kalau dia ketika penetapan tersangkanya ada kesewenang-wenangan, menetapkan tersangka tanpa ada alat bukti, kerugiannya tidak ada. Kalau pola Sarpin, kalau pola bukan Sarpin, dia akan pertimbangkan. Nggak usah, kalau tidak masuk nggak usah mempertimbangkan ke materi perkara. Cukup pintu masuknya di pra-peradilan itu sendiri, di formalitas, di prosedur. Gitu. Jadi ketika nanti misalnya kita belum tahu ya, karena ini masih mengajukan gugatan pra-peradilan dari pihak Surya Dharma Ali yang terinspirasi oleh langkah Budi Gunawan misalnya. Gitu nih, mau saya jawab langsung aja. Jadi Surya Dharma Ali kan mengajukan pra-peradilan. Nah hakimnya tadi polanya, mungkin kalau bagi hakim yang tetap berpatokan 77, sejak awal dia tidak terima, tidak akan materi. Tapi kalau diproses, kan jadi tetap masuk, diperluas, tapi tinggal mempertimbangkan tadi yang unsur-unsurnya tadi, apakah Surya Dharma layak ditetapkan sebagai tersangka, mana buktinya, yang tadi pola Pak Sarpin. Jadi penuh kemungkinan. Tapi itu pun menurut Anda dari prinsip Anda masih melanggar. Ya kalau saya termasuk kan, karena legalitas tadi pra-peradilan itu limitatif, ya, aturan yang memaksa tidak boleh dari itu. Tapi sekalian kita hormati kalau ada pola Pak Sarpin lainnya ya silahkan. Karena bahkan saya kan tadi tanda petik yang Indra bilang, ya justru pembelajaran bagi yang lain, apakah pola Pak Sarpin akan diikuti menjadi politik hukum, jadi jurispruden diikutin atau tidak diikutin. Karena kenyataan di selatan juga kan yang tercatat kan baru 2 atau 3, tapi selainnya banyak yang ditolak gitu. Karena sekarang kita ikutin apakah arah Sarpin ini akan menjadi kompas, akan diikutin atau ditinggalkan. Lalu kita lihat, maka saya bilang, ayo seluruh yang merasa tersangka maju aja biar jelas nih politik hukumnya kemana. Yang tadi perkatakan pembelajaran bagi siapapun penyidik jangan main-main.
Ya, hati-hati loh, hukum ini jangan jadi mainan. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana kedepannya nanti Pak proses pra-peradilan yang akan diajukan, apakah nanti akan seheboh sebelumnya gitu ya, akan ada penilaian-penilaian juga lain dari KY. Kita juga masih menanti bagaimana hasil penyelidikan KY tentang putusan hakim Sarot ini. Terima kasih Prof. Romli, terima kasih telah bergabung bersama kami, terima kasih Pak Asep telah bergabung bersama Prime Time News. Saat lagi Prime Time News akan hadir bersama Putri Ayuning Tias dengan informasi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan gugatan kubu Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Wali Abu Rizal Bakri. Informasi singkat, salam.